Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dan di video kali ini kami akan membahas mengenai praktik kepemimpinan yang ketiga yaitu kekuatan. Anggota kelompok kami ada 4 yaitu Ulfatunisa, Andika Beta Permana, Laili Hikmiah, dan Ika Ananda Hakiki. Baik, kita akan mulai dengan pembahasan pertama yaitu apakah kamu orang yang kuat? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui arti dari kekuatan itu sendiri. Kekuatan adalah kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu atau kapasitas untuk mempengaruhi tindakan orang lain. Nah, dalam praktik kepemimpinan, kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin dapat membuat dirinya menjadi diikuti dan dihargai keberadaannya. Dengan adanya kekuatan ini, orang lain dapat terpengaruh dan tergantung pada apa yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kepemimpinan akan dapat mencapai tujuan dan dapat terus berkembang dengan adanya kekuatan pemimpin yang juga diimbangi dengan tim pendukung. Terdapat 3 pertanyaan yang perlu dipertimbangkan dalam praktik kepemimpinan, antara lain, yang pertama, apakah seorang pemimpin adalah orang yang kuat? Yang kedua, apakah kamu ingin menjadi orang yang kuat? Dan yang ketiga, bagaimana saya bisa bekerja dengan orang lain, yaitu dalam tim, kelompok, dan organisasi untuk menyadari kekuatan kita dan menggunakannya dengan bijaksana? Setelah menjawab 3 pertanyaan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa kepemimpinan membutuhkan pemahaman tentang kekuatan, cara kerjanya, dari mana asalnya, apa yang tersedia dalam situasi tertentu, dan bagaimana hal tersebut dapat digunakan. Dalam semua kelompok dan situasi sosial, kekuasaan atau kekuatan biasanya didistribusikan secara tidak merata. Maksudnya, beberapa orang memiliki kekuatan yang lebih banyak daripada orang lain. Walaupun demikian, ada cara untuk menyeimbangkan satu jenis kekuatan dengan yang lain karena ada banyak jenis dan sumber kekuatan. Nah, distribusi yang tidak merata ini bertujuan untuk memberi sebagian orang hak untuk mengarahkan yang lain dan memunculkan mobilisasi sumber daya alternatif. Selanjutnya, kita akan membahas sumber kekuatan. Dari mana datangnya kekuatan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat mempertimbangkan pertanyaan berikut. Yang pertama, apa dasar dari kekuatan Anda? Dari mana asalnya? Yang kedua, apakah Anda memahami berbagai jenis kekuatan yang tersedia untuk Anda? Apakah Anda lebih suka menggunakan beberapa jenis kekuatan daripada yang lain? Dan pertanyaan terakhir, apakah Anda menggunakan kekuatan Anda secara positif? Apakah penggunaan daya Anda menghasilkan peningkatan daya yang tersedia di sistem atau tidak? Untuk menjawab 3 pertanyaan ini, kita terlebih dahulu membahas jenis-jenis dari kekuatan. Terdapat beberapa jenis kekuatan, antara lain kekuatan posisi. Kekuatan posisi ini berkaitan dengan jabatan seseorang. Ada 3 jenis kekuatan posisi, yaitu kekuatan peran, paksaan, dan hadiah. Yang pertama, kekuatan peran ini berasal dari peran, status, dan pandangan bahwa seseorang memiliki hak untuk melakukan pengaruh karena kekuatan ini. Kemudian, kekuatan paksaan. Kekuatan ini didasarkan pada penggunaan rasa takut. Hal ini tergantung pada orang lain yang berpikir bahwa seseorang dapat menghukum mereka jika mereka tidak mematuhinya. Contoh kekuatan paksaan adalah teguran, penarikan promosi, dan bahkan pemecatan. Yang terakhir adalah kekuatan hadiah. Kekuatan ini didasarkan pada persepsi bahwa seseorang memiliki kemampuan dan sumber daya untuk menghargai yang patuh. Ada banyak cara untuk memberi penghargaan, yaitu pujian, pengakuan, dan promosi jabatan. Selain kekuatan posisi, ada juga kekuatan pribadi. Kekuatan ini berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat memanfaatkan kekuatannya. Terdapat 3 jenis kekuatan pribadi.
Yang pertama, kekuatan ahli. Kekuatan pakar didasarkan pada kredibilitas dan nilai yang melekat pada bidang tertentu di mana seseorang dapat menunjukkan kompetensinya. Yang kedua, kekuatan individu. Kekuatan ini berkaitan dengan pengaruh yang berasal dari daya tarik pribadi. Hal ini adalah kekuatan yang datang dari karakteristik dan karisma pribadi, reputasi, dan harga diri seseorang. Kemudian kekuatan pribadi yang terakhir adalah kekuatan koneksi. Kekuatan ini berasal dari jaringan dan hubungan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Kekuatan ini dapat digunakan untuk membangun pengetahuan politik, mendapatkan dukungan, dan umpan balik pribadi. Salah satu hal yang cukup penting dalam pembahasan jenis kekuatan adalah indeks daya, atau juga disebut sebagai indeks kekuatan. Indeks daya adalah cara sederhana untuk memeriksa penggunaan berbagai jenis kekuatan seseorang. Tujuannya untuk menilai penggunaan berbagai sumber kekuatan dan mengukur seberapa bahagia seseorang dengan pola atau praktik kekuasaan yang sedang dilakukan. Dalam menentukan indeks daya, kita dapat mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Terdapat 7 pertanyaan, yaitu yang pertama, sumber daya apa yang Anda miliki sebagai akses ke dalam organisasi Anda? 2. Apakah ada sumber kekuatan yang terlalu sering Anda gunakan? 3. Apakah ada sumber yang tersedia untuk Anda tetapi yang saat ini tidak Anda gunakan? 4. Bagaimana Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan? 5. Apakah latihan saya saat ini bekerja untuk saya? 6. Apa yang dikatakan teman dan rekan saya tentang bagaimana saya menggunakan kekuatan? 7. Bagaimana saya bisa meningkatkan praktek kekuasaan saya untuk mencapai hasil yang lebih berharga? Setelah mengetahui indeks daya, kita juga harus memperhatikan efek buruk dari kekuatan yang kita miliki. Efeknya antara lain bullying atau penindasan dan ketidakberdayaan. Bullying atau penindasan adalah kondisi di mana seseorang menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Sedangkan ketidakberdayaan adalah kondisi di mana seseorang memiliki kekuatan namun tidak dapat menggunakannya sehingga ia dikatakan tidak berdaya. Bullying ini memiliki beberapa bentuk, antara lain bentuk fisik, yaitu penindasan yang mengarah pada tindakan yang dilakukan oleh anggota tubuh dan menyakiti tubuh korbannya, seperti mendorong, mencubit, dan memukul. Kemudian bentuk verbal. Bentuk ini mengarah kepada upaya menindas melalui ucapan, seperti membentak, menghina, mengejek, dan berbicara menggunakan kata kasar. Kemudian yang terakhir adalah bentuk sosial. Penindasan ini berupa tindakan mengasingkan, mengucilkan, dan mengabaikan korban. Efek buruk dari kekuatan yang kita miliki dapat dihindari dari melihat penggunaan kekuatan. Pertimbangkan beberapa pertanyaan berikut. Apa yang kamu lakukan dengan kekuatanmu? Apakah Anda menggunakannya untuk meningkatkan posisi Anda sendiri? Memajukan maksud dan tujuan teman Anda, manfaat bagi organisasi atau komunitas Anda, atau melayani tujuan yang lebih tinggi? Pada tindakan bullying terdapat penindas dan juga korban yang ditindas. Seorang penindas memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dalam beberapa kasus, penindas merupakan seseorang yang pernah ditindas pada masa lalunya. Hal ini terjadi karena keinginan untuk membalaskan dendam. Sehingga dari kasus ini terdapat suatu pola yang disebut dengan pola perbudakan, dapat dicermati pada gambar, di mana seseorang yang pernah ditindas pada masa lalunya memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang penindas. Pola ini berlangsung terus-menerus tanpa berhenti. Cara membebaskan diri dari pola ini adalah merupakan tujuan dasar dari pengembangan pribadi dan tahap vital dalam munculnya kepemimpinan yang bijak. Beberapa pertanyaan untuk memahami pola ini antara lain, bagaimana rasanya berada di atas, yaitu sebagai penindas, kemudian Anda pindah ke bawah dan menjadi korban. Apakah ini familiar? Bagaimana rasanya? Apa yang Anda ingat? Nah, jadi dalam pola ini, seorang korban
dapat berubah menjadi penindas pada masa depannya, dan juga sebaliknya, seorang penindas dapat menjadi korban. Pola ini berlangsung terus-menerus. Kemudian ini adalah pola perbudakan yang telah dimodifikasi, di mana di sini terdapat lingkaran ganda. Kita coba berjalan mengelilingi lingkaran ini. Kita menjadi korban, kemudian menjadi penindas, kemudian menjadi korban kembali, menjadi penindas kembali. Alurnya sama seperti pola perbudakan sebelumnya. Namun sekarang kita coba berjalan di tengah. Di tengah ini kita bukan korban dan juga bukan penindas. Tetapi sekarang dengan kesadaran kita coba menjadi diri kita sendiri, menghindari bagian luar dari lingkaran putus-putus ini. Jadi menghindari bagian ini. Sehingga jika saya mulai dari sini, saya bergerak ke sini. Kemudian jika saya mulai dari sini, saya bergerak ke sini. Dan sebaliknya, sehingga saya tidak sampai menjadi korban maupun menjadi penindas. Dan sebaliknya. Beberapa pertanyaan yang dapat dipertimbangkan dalam memahami pola ini. Bagaimana rasanya berada di tengah, menghindari jebakan dari penindas maupun korban? Cara untuk menghindari perangkap penindas atau korban adalah bekerja untuk memperbesar lingkaran yang berada di tengah, yaitu lingkaran putus-putus ini. Kita dapat mulai dengan menyadari hubungan dengan orang-orang, di mana hubungan ini bertujuan untuk tetap berada di luar wilayah di kedua ujung lingkaran, sehingga kita dapat memperbesar lingkaran tengah ini. Setelah bullying, efek buruk kekuatan lainnya adalah ketidakberdayaan. Kita mungkin menyesalkan pertempuran dewan direksi yang direndam, mengutuk kecurangan kantor belakang, dan putus asa pada intrik politisi. Namun ketiadaan kekuasaan bisa lebih buruk. Jadi karena ketidakberdayaan ini adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat menggunakan kekuatannya karena hal-hal lain seperti penindasan juga, sehingga mengakibatkan ketidakberdayaan ini menguras kehendak seseorang dan membuat seseorang menjadi korban dan budak. Selanjutnya yaitu paradoks Abelline. Paradoks Abelline atau Abelline paradoks adalah kecenderungan orang untuk menolak menyuarakan pikiran atau perasaan mereka yang sebenarnya untuk menyenangkan orang lain dan menghindari konflik. Teori ini memandang bahwa beberapa keputusan yang didasarkan pada konsensus adalah kontraproduktif. Ini karena keputusan konsensus tersebut didasarkan pada kesalahan persepsi dan komunikasi yang buruk. Teori ini diusulkan oleh Jerry Hervé, Profesor Emeritus Manajemen George Washington University pada tahun 1974. Hervé mengambil analogi bahwa ketika satu orang menyarankan kunjungan ke tempat pariwisata yang lain setuju, masing-masing percaya bahwa semua orang ingin pergi. Sekembalinya mereka, semua orang mengakui bahwa mereka lebih suka tinggal di rumah. Hervé menggunakan pengalaman ini untuk menggambarkan salah satu urusan kesepakatan dan pengambilan keputusan dalam organisasi ketika konsensus nyata sebenarnya didasarkan pada komunikasi yang buruk. Misal, seseorang direksi keuangan mengusulkan untuk membeli software untuk memperkuat kemampuan analitik perusahaan. Semua direksi lainnya setuju. Nah, setelah membeli, semua direksi merasa bahwa pembelian software memang mampu meningkatkan kemampuan analitik perusahaan itu, tetapi tidak mendukung keunggulan kompetitif karena software tersebut tidak terkait dengan bisnis inti perusahaan, seperti itu. Building positive power, membangun kekuatan positif. Nah, apa sih yang harus dilakukan untuk membangun kekuatan positif? Upaya yang harus dilakukan untuk membangun kekuatan positif adalah dengan cara kepemimpinan harus mengurangi kepedulian terhadap orang-orang yang kuat secara individu. Akan tetapi, kepemimpinan harus lebih meningkatkan kepedulian terhadap tim dan seluruh kelompok atau sistem. Bahasan selanjutnya yaitu individu yang tegas.
Nah, dengan tim seperti grup desain media, individu dapat dibantu oleh beberapa latihan ketegasan. Nah, menjadi tegas berarti mengejar tujuan Anda dan melatih kekuatan Anda, tetapi tidak dengan mengorbankan orang lain. Dalam kata lain, menjadi tegas berarti ketika kita dapat mencapai keseimbangan antara tujuan kita dan tujuan orang lain. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa dilihat pada gambar segitiga di atas, itu ada segitiga assertiveness ya. Di situ assertiveness ada di atas sendiri, yang di bawah di kaki sudutnya itu kan ada aggressiveness sama passivity. Nah, dari situ dapat kita itu sangat mudah untuk melakukan kesalahan seperti pada segitiga di atas. Ketegasan mudah dibedakan dari kepasifan, tapi agak sulit kalau dari aggressiveness. Ketika kami mengatakan seseorang bersikap tegas di kehidupan sehari-hari, sering kita maksudkan bahwa mereka menuntut hak mereka sendiri atau mendapatkan jalan mereka sendiri melawan orang lain, bukan tujuan antara dirinya dengan orang lain, tapi tujuannya sendiri. Nah, kata assertiveness seringkali terkait dengan desakan atau agresi, tetapi dalam ketegasan segitiga itu berarti mengejar tujuan Anda dan tujuan orang lain dalam situasi tersebut. Jadi sama-sama untuk mencapai tujuan, tidak tujuannya sendiri. Nah, tujuannya adalah untuk masuk ke bagian atas segitiga dan untuk menghindari dua bagian bawah sudut. Jadi tujuannya itu emang di assertiveness. Yang dihindari adalah aggressiveness sama passivity seperti itu. Selanjutnya yaitu mengambil kekuatan secara positif. Fasilitas mungkin berguna dalam beberapa keadaan, tetapi di sini di mana keputusan diperlukan berdasarkan dari apa yang diketahui. Kepemimpinan berarti mengambil kekuatan dan bertindak. Maka dari itu, dalam mengambil kekuatan dan bertindak, kita harus positif. Selanjutnya yaitu tim berkinerja tinggi. Jadi, bahkan kepala eksekutif mungkin perlu bantuan untuk bersikap asertif dengan kolega. Jika dia bisa melakukan ini lebih banyak, maka ada kemungkinan dia tidak hanya akan melakukan menjadi lebih efektif, tetapi tim secara keseluruhan mungkin menjadi lebih kuat. Individu yang tegas memberikan kontribusi terbaik dalam tim berkinerja tinggi. Tim berkinerja tinggi telah mengembangkan kebiasaan baik mereka sendiri untuk bekerja, karena mereka mampu bersikap asertif satu sama lain. Selain itu, mereka juga sering dapat mengkritik diri sendiri dan secara teratur meninjau kinerjanya sendiri. Berarti bahwa mereka tidak takut dan terbuka untuk belajar dan mungkin memiliki pengaturan sendiri untuk mengembangkan pribadi dan tim. Mereka bahkan mungkin memiliki konsultan reguler, tetapi mereka tidak bergantung pada bantuan dari luar. Seperti itu. Selanjutnya adalah dukungan dan tantangan untuk kinerja tinggi. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memberikan umpan balik dengan dukungan dan tantangan tinggi yang dapat meningkatkan dan mendorong individu untuk meningkatkan kinerja. Jadi, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memberikan timbal balik kepada karyawannya atau pada anak buahnya. Jadi misalkan dukungan tinggi tapi tantangan rendah, ini tidak baik. Dan sebaliknya untuk dukungan rendah tapi tantangan tinggi itu juga tidak baik. Pemimpin harus memberikan dukungan tinggi dan tantangan tinggi. Dukungan tinggi ada zona aman, kinerja tinggi. Dukungan rendah ada apatis dan stres. Selanjutnya adalah organisasi yang kuat. Organisasi yang kuat adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota yang memiliki visi dan misi yang sama dalam mewujudkan tujuan organisasi. Dalam membangun organisasi yang kuat, harus membangun sistem secara menyeluruh tentang bagaimana kecocokan antar anggota yang saling bekerja sama.
Langkah pertama adalah dengan menyadari kekuatan dari organisasi tersebut. Dalam gambar gunung es tersebut, itu adalah ada sisi lain dari perusahaan yang penting namun kurang mendapat perhatian yang memadai, yaitu budaya organisasi. Hal itu wajar mengingat budaya ibarat bagian yang terbenam dari suatu gunung es. Bagian yang tampak dari gunung es adalah seperti organisasi, yaitu gaya kepemimpinan, cara mengambil keputusan, itu adalah fisik atau skill knowledge. Sedangkan bagian yang tidak tampak dalam gunung es tersebut adalah kepribadian atau karakter, seperti harga diri, nilai-nilai, perasaan, keyakinan, dan harapan atau impian. Yang selanjutnya adalah dilema kepemimpinan. Dilema kepemimpinan adalah di mana situasi pemimpin harus efektif dalam mengambil sebuah keputusan. Pemimpin harus bisa meyakinkan keputusannya kepada anggotanya. Maksudnya adalah kepemimpinan yang efektif berarti memberikan gambaran besar yang memungkinkan orang lain bisa memahami pemimpinnya. Ini berarti menyarankan arah perjalanan tetapi juga menawarkan beberapa solusi di mana orang lain dapat memutuskan apa yang harus tetap sama dan apa yang perlu diubah. Tantangannya di sini adalah untuk mendapatkan keseimbangan yang tepat antara mengarahkan dan membiarkan orang melanjutkannya, antara berbicara dan mendengarkan. Selanjutnya adalah keterampilan politik. Melakukan sesuatu dalam organisasi di mana kelompok dan jaringan yang berbeda dapat diharapkan memiliki minat dan posisi yang berbeda, membutuhkan kesadaran dan kepekaan politik. Keterampilan politik ini sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi untuk bernegosiasi dalam rapat atau pertemuan. Pada gambar di samping dijelaskan beberapa macam jenis orang dalam berketerampilan politik. Misalkan rubah. Rubah adalah orang yang bisa membaca situasi dengan baik, tetapi mulai memanipulasi dan menipu. Rubah ini banyak terjadi di dalam politik. Yang kedua ada burung hantu. Burung hantu ini adalah tipe membaca dengan baik dan memiliki ambisi tinggi untuk mencapai solusi terbaik yang dapat dicapai untuk semua pihak. Burung hantu ini tipe yang bijaksana. Yang ketiga ada domba. Tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi atau apa yang ingin mereka capai. Domba ini adalah seperti orang karyawan biasa yang hanya mengikuti pemimpin dan mengikuti alur. Dan yang terakhir ada keledai. Keledai ini adalah yang ingin memanipulasi tetapi tidak bisa membaca suatu situasi. Dan yang terakhir adalah bagian akhir kaca dan jendela. Melihat ke cermin, tidak keluar dari jendela untuk membagi tanggung jawab atas hasil yang buruk, tidak pernah menyalahkan orang lain, faktor eksternal atau nasib buruk. Jadi dalam organisasi kita tidak boleh menyalahkan situasi apabila kita sedang mengalami musibah atau keburukan. Tapi kita harus melihat diri kita sendiri dan perilaku kita sendiri. Dan apa yang telah kita lakukan sehingga hal buruk ini terjadi. Yang kedua, lihatlah keluar jendela, bukan di cermin, untuk memberikan kredit atas keberhasilan perusahaan kepada orang lain, faktor eksternal, dan keberuntungan. Maksudnya adalah, apabila kita sukses, maka kita harus memberikan suatu pujian kepada karyawan-karyawan kita yang telah memberikan output yang baik bagi perusahaan kita atau keberhasilan kita. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.